Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahmafira dengan NIM B1C124010, berasal dari jurusan akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tabel pivot. Jadi tabel pivot pada dasarnya sebuah tool ringkasan data yang secara otomatis bisa mengurutkan, menghitung, menjumlah, atau memberikan nilai rata-rata dari data yang kita masukkan pada tabel ataupun worksheet. Jadi pivot table ini salah satu fasilitas dalam Excel di mana berupa tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan, dan membandingkan sejumlah data, baik sedikit maupun banyak. Dalam pivot table, kita dapat memilih baris atau kolom yang hendak dijadikan referensi. Selanjutnya juga pivot table ini hanya berbentuk laporan. Kita tidak dapat mengedit data pada pivot table. Jika ingin mengedit, kita dapat melakukannya pada tabel aslinya. Selanjutnya pada pivot ini ada juga pivot chart. Pivot chart itu hanya untuk menampilkan data grafik. Selanjutnya, kapankah kita menggunakan tabel pivot? Jadi kita menggunakan tabel pivot saat kita memiliki sejumlah besar data, kemudian perlu mencari hubungan dan pengelompokan dalam data, mencari daftar nilai khusus untuk satu field di data, kemudian perlu apabila mencari tren data, perubahan pada analisis data, membuat subtotal yang seringkali memasukkan taman baru, serta mengatur data ke dalam format yang mudah dibuat. Jadi di sini saya punya data. Jadi cara langkah-langkah untuk membuat pivot table yaitu kita blok seluruh datanya, kemudian kita ke menu insert. Di sini ada pivot table di kolom tabel. Selanjutnya, jadi pada pivot di sini kita disuruh memilih untuk buat sheet baru atau kita mau pilih sheet di sampingnya ini datanya. Jadi supaya lebih mudah, kita pilih saja di existing worksheet, kemudian lokasinya kita pilih di sel K3 sini. Selanjutnya kita tekan OK. Jadi di sini muncul pivot table-nya. Jadi begini tampilannya. Selanjutnya, misalnya di sini kita mau lihat pasar mana yang sudah menjual produk kita. Ini misalnya sini. Jadi di sini kita pilih location, kita masukkan ke rows. Jadi pasar yang sudah menjual produk kita yaitu Bali, Jakarta, dan Surabaya. Selanjutnya, misalnya siapa partner kita, kita masukkan lagi partner ke dalam, kita hapus dulu lokasi, dan kita masukkan partner ke rows. Jadi partner kita itu Komput Indo, Laptop Indo, sama PC Indo. Selanjutnya, misalnya juga kita mau mencari berapa banyak bulan dari data yang kita punya itu. Jadi kita hapus partner, dan tekan mount, masukkan lookup values. Jadi sum of month-nya ini 14, jumlah bulannya. Selanjutnya juga, misalnya kita mau berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa per bulannya. Jadi kita pertama posisi bulan kita kasih masuk di row. Selanjutnya location-nya kita pindahkan ke rows juga. Kemudian sum of total
kita kasih masuk total di values. Jadi tampilannya begini. Sum of total, atau bisa kita ganti value. Sini bisa count sum. Jadi di sini kita lihat Bali 12.231.250. Selanjutnya Jakarta 15.500. Kemudian Surabaya 11.106.250. Selanjutnya kita mau mencari partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan. Jadi kita masukkan partner, kita hapus dulu yang total, dan jadi kita masukkan partner dan nilai penjualan ke tabel pivot. Partner kita masukkan ke rows, kemudian total kita masukkan ke values. Jadi sini Komput Indo totalnya 7.462.500, laptop Indo 16.443.750, selanjutnya PC Indo 14.918.750. Selanjutnya, misalnya kita ingin pada masing-masing lokasi siapa partner terkuat dalam penjualan. Jadi di sini kita hapus dulu. Kita masukkan partner, lokasi, dan total penjualan. Location kita kasih masuk ke rows, partner kita kasih masuk ke rows, dan totalnya kita kasih masuk ke values. Jadi di sini muncul Bali 12, total penjualannya itu dari Komput Indo, laptop Indo, dan PC Indo. Kemudian Jakarta juga hanya laptop Indo dan PC Indo, serta Surabaya ketiganya. Selanjutnya misalnya kita mau mencari berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap-tiap area. Jadi kita hapus dulu yang tadi. Kita masukkan partner, lokasi, amount, dan total penjualan. Jadi kita masukkan partner dan location ke rows. Selanjutnya kita kasih masuk amount ke ini dan totalnya. Jadi di sini muncul sum of amount dan sum of total. Jadi Komput Indo itu 35, Bali dan Surabaya masing-masing itu 9 dan 26. Laptop Indo dia 77, PC Indo 70, dan totalnya Komput Indo 7.462.500,
Laptop Indo 16 juta 3.750. PC Indo 14 juta 18.750. Selanjutnya kita bisa memformat tabel pivot dengan menggunakan sebagian besar fungsi alat-alat pemformatan. Misalnya kita menggunakan, di sini kita ke desain, kemudian yang kita jatuhkan panahnya ke bawah kotak pivot table untuk melihat berbagai variasi model dan warna. Ketika kita memindahkan pointer mouse di salah satu desain, tabel pivot secara otomatis akan berubah. Ya, maksudnya memberikan kita sebuah tampilan sebelum kita sudah benar-benar memilih. Jadi kita tekan ini, sini langsung muncul, misalnya ini warna hijau, di sini warna biru, atau ini ada yang medium, atau kita mau ganti. Jadi ada banyak desainnya. Misalnya kita kasih warna hijau. Ada 3 tipe dari layout tata letak tabel pivot, yaitu compact, outline, dan tabular. Semua tabel pivot akan menggunakan layout compact. Menu untuk memodifikasi tata letak ada di bawah tab desain. Fungsi utamanya untuk memperkuat kreativitas. Jadi sini kita tekan report layout. Sini ada show in compact form, show in outline form, show in tabular form, repeat all item labels, dan don't repeat item labels. Jadi 3 tipe layout akan tunjukkan di menu dengan 2 variasi, mengulang item atau tidak mengulang item. Fungsi ini memperbolehkan ataupun menghilangkan informasi di header atau judul. Misalnya di sini saya mau menggunakan, sini kita pakai report layout, kemudian show in compact form. Misalnya, atau show in outline form, begini tampilannya. Selanjutnya jika show in tabular form, begini mode tampilannya. Mengembalikan, kita tekan compact form. Fungsi layout yang selanjutnya adalah fungsi subtotal. Fitur ini memindahkan subtotal ke posisi paling atas atau paling bawah dan dari masing-masing grup atau mematikannya. Layout secara default akan menunjukkan semua subtotal berada di atas. Jadi kita klik tab desain. Ini tadi desain, kemudian pilih, kita tekan pada subtotal dan pilih show all subtotal at bottom group. Ini, kemudian kita tekan. Jadi ini Komputindo totalnya 7.462.500, selanjutnya laptop Indo total, dan muncul juga PC Indo total. Selanjutnya juga di sini ada fungsi grand total di samping subtotal. Jadi fungsi grand total ini untuk mengaktifkan grand total ataupun juga mematikannya pada baris dan kolom. Secara default grand total ditunjukkan pada kolom. Jadi kita hilangkan dengan sini grand total. Kemudian kita off
for rows and column. Jadi ini muncul on for. Tadi ada begini, kita tekan off for rows and column, hilang. Selanjutnya fungsi blank rows di samping report layout. Jadi memungkinkan pengguna memasukkan atau menghilangkan baris kosong antar item. Secara default tidak ada baris kosong di antara item. Jadi kita tap design, kemudian klik blank rows. Kemudian kita pilih insert blank line after each item. Untuk memasukkan baris kosong setelah masing-masing item. Di ini ada baris kosongnya. Kita juga bisa menyembunyikan tombol kotak drill up atau down pada tabel pivot. Secara default fungsi ini menyala, jadi kita bisa matikan. Kita tekan option, kemudian tekan plus minus. Di samping judul baris akan hilang. Di sini option, sini ada plus minus. Jadi ini awalnya ada plus minusnya, jadi hilang. Jadi pivot table itu saja yang bisa saya berikan mengenai materi pivot table. Jadi pivot table juga itu bisa untuk melakukan perhitungan dan membuat grafik yang disebut dengan pivot chart. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.